Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang kepada Bapak dosen Muhammad Amin selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Fatimah, saya sendiri Raudatul Husna dan Muhammad Habib akan memaparkan hasil dari makalah kami yang berjudul Konsep-Konsep Hukum. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Konsep-konsep hukum dibagi menjadi 3 macam, yaitu subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Yang pertama, subjek hukum. Istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, Rechtsubject. Kata subjek dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu subjectus yang artinya di bawah kekuasaan orang lain atau subordinasi. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah person untuk menyebut sesuatu yang mempunyai hak. Menurut Platon, istilah person berasal dari bahasa Latin persona yang equivalent dengan bahasa Yunani prosopan. Subjek hukum atau person dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentukan hukum, artinya keberadaannya diciptakan oleh hukum. Salmon mengatakan atau mengemukakan bahwa baik manusia ataupun bukan mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum. Pada masa sekarang, manusia merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan, dalam sistem civil law dikenal ungkapan maxim, yang artinya anak yang belum dilahirkan yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingannya memerlukan. Maxim demikian tertuang di dalam pasal 2 BW yang menetapkan bahwa anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendakinya. Bila telah meninggal waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pada saat ini terdapat persamaan nilai yang fundamental bagi semua orang, sehingga tidak boleh adanya perlakuan yang berbeda atas jenis kelamin, ras, kepercayaan, dan status sosial. Pada dasarnya, yang menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Dalam pengertian manusia atau person, sebagai subjek hukum ada 2 pengertian. Yang pertama, naturliche person adalah non-person yang disebut orang atau manusia pribadi, dan yang kedua, rechtsperson adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam. Yang pertama, public rechtsperson yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti negara, daerah, TK1, TK2, desa, dan lain-lain. Privat rechtsperson atau badan hukum privat yang mempunyai sifat atau adanya unsur kepentingan individual. 1. Manusia sebagai subjek hukum. Setiap manusia mempunyai wewenang hukum, akan tetapi ia belum tentu cakap hukum. Seseorang bisa dikatakan cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawabkan sendiri atas segala tindakan-tindakannya. Contohnya, seseorang yang sudah dewasa normal berarti cakap hukum. Seseorang yang sudah dewasa apabila ia gila diletakkan di bawah pengampuan. Anak-anak tidak cakap hukum. Di antara subjek hukum tidak hanya manusia yang menjadi subjek hukum, melainkan terdapat subjek hukum selain manusia, yaitu badan hukum. Yang kedua, badan hukum sebagai subjek hukum. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum, rechtsperson adalah suatu perkumpulan orang-orang yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Di antara syarat-syarat badan hukum yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Dan yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terlepas dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. Macam-macam badan hukum. Dilihat dari bentuknya, badan hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, badan hukum publik, dan yang kedua, badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak, atau negara pada umumnya. Badan hukum publik ini merupakan badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa. Di antara badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagiannya seperti pemerintahan daerah, Pertamina, Kotam, BI, dan lain-lain. Yang kedua,
kedua, badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum tersebut. Badan hukum privat ini didirikan untuk mencari keuntungan dan untuk tujuan sosial dengan tujuan yang tidak materialistis. Badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan adalah seperti perseroan terbatas atau PT, koperasi, partai politik, dan lain-lain. Sedangkan badan hukum yang bertujuan tidak mencari keuntungan adalah seperti yayasan, taman pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan, dan lain-lain. Apabila yayasan digunakan untuk mencari keuntungan, maka hal ini merupakan penyalahgunaan suatu yayasan. Adapun yang berkenaan dalam badan hukum adalah teori-teori badan hukum, dan dalam teori ini akan dibagi sebagai berikut. Yang pertama, teori fikti. Menurut teori ini, badan hukum itu semacam-macam buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fikti, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini dikemukakan oleh von Savigny dan diikuti oleh Howing. Yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, kata teori ini ada kekayaan vermogen yang bukan merupakan kekayaan seseorang, melainkan kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh Brinch dan diikuti oleh van der Heyden. Yang ketiga, teori organ dari Otto van Gerke. Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak atau fiksi dan bukan kekayaan atau hak yang tidak bersubjek. Akan tetapi, badan hukum adalah suatu organisme yang real, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya, atau pengurus dan anggotanya, seperti manusia biasa yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Pengikut teori ini antara lain Polano. Yang keempat, teori propriet kolektif. Teori ini diajarkan oleh Flaniol dan Molengrave. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama-sama anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yang yuridis saja. Starbussman dan Karen Book adalah pengikut ajaran ini. Yang kelima, teori kenyataan yuridis. Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realit, konkret dan real, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Majors ini menekan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja. Materi selanjutnya yaitu tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh subjek hukum. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Pengertian benda dalam arti luas dianut oleh KUH Perdata sebagai KUH mana yang tercantum di dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi, kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik benda sebagai objek hukum. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak dapat diraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian ketiga, yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah setiap kejadian yang mempunyai akibat hukum, baik karena perbuatan subjek maupun karena perbuatan atau kehendak bukan subjek, atau peristiwa yang diyakini sebagai perbuatan atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
Secara umum, peristiwa hukum atau kejadian hukum dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang ditimbulkan akibat hukum. Contoh-contoh peristiwa hukum ada 4, yaitu kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Macam-macam peristiwa hukum dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perbuatan hukum. Perbuatan dan akibat hukumnya sesuai atau dikehendaki oleh hukum, baik suatu arah maupun jarak arah. Kedua, bukan perbuatan hukum. Melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh hukum, baik yang tidak bertentangan dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.